Halo guys, ketemu lagi. Saya Bindot. Kalian masih ingat saya biasanya nge-vlog makanan, sekarang sudah jarang. Sekarang saya punya acara baru di YouTube. Ini ngobrol bareng Bindot. Oke? Jangan lupa subscribe ya. Sekarang hari ini saya ada di Soga Eatery. Soga Eatery itu di Danar Hadi, daerah Slamet Riyadi guys. Slamet Riyadi. Jadi sekarang ini saya mau ngobrol sama beliau di sebelah saya ini. Beliau ini biasa saya panggil Mas Romi. Nah, Mas Romi ini adalah profesinya sebagai dokter. Tapi saya nggak tahu ya, dokter apa, dokter kandungan, dokter seksual, nggak tahu juga. Mas Romi, silahkan. Ya. Apa kabar Mas Romi? Baik, saya tak buka masker biar enak ngomongnya. Ya. Nah, halo guys, perkenalkan nama saya Romi, panjangnya Nofriza, Romi Nofriza. Romi Nofriza, baru tahu loh Mas saya. Lah ya, padahal udah kenal suwe ya Mas ya. Kenal suwe. Ya, profesi kebetulan saya dokter. Oh, dokter. Nah, kebetulan juga saya juga spesialis kedokteran jiwa. Jadi bukan jangan salah, spesialis zaman dahulu spesialis jiwa. Okay. Orang kelihatannya kok serem, katanya kayak stigmanya itu kayak ngeri, spesialis jiwa itu. Jadi orang banyak ketakut nih. Sekarang diganti spesialis kedokteran jiwa. Biar nyantai, lebih nyantai ya. Jadi istilahnya biar tidak serem. Takutnya spesialis jiwa kan intinya kok dokternya atau pasien kan bingung ya, dikira kita spesialis jiwa berarti jiwa itu kan kompleks banget. Kompleks. Nah, ini kompleks banget. Lebih sekarang dispesifikkan biar stigmanya orang menganalisanya biar lebih enak, lebih mudah juga lebih ya. Mudah. Oke. Biar nggak serem. Mas Romi ini di Solo juga. Di Solo, alhamdulillah di Solo. Oke, aktivitas sehari-harinya Mas Romi ini ada di Solo berarti ya? Aktivitas sehari bukan gitu Mas Bindot. Jadi ya ini saya juga saya nggak tahu soalnya. Aktivitas saya sehari-hari ya sehari-hari memang profesi sebagai dokter, memang kerja di pemerintah kebetulan di Rumah Sakit RSUD Wonogiri. Oh, RSUD Wonogiri. Bolak-balik Mas, hampir 13 tahun ini berarti saya. Oh, Mas Romi padahal rumahnya di Solo. Di Solo aja. Laju, ya, dibolak-balik. Ya dari dulu sampai sekarang yang ngurusi orang macam-macam. Oh. Ya itu makanya itu demi apa ya Mas ya? Ya demi pasien, demi pasien, demi negara, demi kesehatan mental. Tujuannya ke situ arah. Ya. Oke. Mas Romi ini berarti seorang dokter lebih ke kejiwaan ya Mas ya? Ya betul. Oke Mas Romi, ini saya juga awal-awal ngobrol nih, nggak tahu podcast atau apa gitu. Yes, orang kan nyebutnya podcast biasanya, tapi nggak ada mic-nya ya. Mic-nya. Mas Romi, sebagai dokter ya, kejiwaan itu, Mas Romi itu sehari itu menghabiskan berapa jam setiap hari? Wah, kalau dihitung jam, kalau kita mau ngikuti jam itu nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Kalau nggak handphone itu istilahnya kalau kita mau ngikuti nomor itu sampai kemana-mana, mungkin udah nggak habisnya jawab keluhan. Padahal saya sendiri kalau mengeluh sama siapa? Paling sama yang kuasa. Ya. Orang mentok ada keluhannya ke dokter jiwa, saya spesialis jiwa. Sama kayak saya Mas. Banyak orang yang curhat sama saya. Ya, tapi saya curhatnya sama tembok. Nah ya ini akhirnya saya bisanya sekarang ya kita sambate istilah saya untuk apa? Untuk menstabilkan mood saya, emosi saya itu pada yang kuasa. Oh, gitu. Jadi berat juga ya jadi dokter. Berat. Memang pressure dan stresornya berat juga di tugasnya menerima keluhan orang macam-macam dari kalangan bawah sampai atas. Lanjut toh. Sedangkan jenengan itu juga manusia biasa. Iya, sama. Tapi dengan banyaknya pasien jenengan malah jadi bisa
lebih ya, bisa merasakan, bisa kita menaik turunkan, biar kita tuh tetap stabil. Kalau kita terlalu mengikuti alurnya pasien ini, maka kita terbuai, malah dokternya sama pasiennya nggak ada bedanya nanti. Semuanya sakit ya. Sakit. Oh iya, betul. Oke, Mas Romi ini berarti kalau dokter itu bisa on call juga ya, Mas ya? Alhamdulillah bisa. Ya. Jadi on call, jadi kita ya kadang kita juga harus menyesuaikan waktu, mana ini waktu bekerja, waktu untuk keluarga. Nah itu harus disesuaikan, harus menyesuaikan lah. Memang kita di sumpah itu kepentingan, sumpah dokter itu kan ada kepentingan, kita harus kepentingan secara kepentingan umum. Keluarga itu nomor 2, 3. Oh, keluarga nomor 2, 2 atau 3. Yang penting kesehatannya masyarakat dahulu. Ya. Jadi akhirnya kita kadang mungkin miss sama keluarga. Nah itu harus kita itu pinter-pinter lah menyeimbangkan. Mbak, maaf Mas Romi, saya potong dulu. Ini namanya apa? Kalista. Ini Sunrise. Oh ya Mas, sambil diminum Mas Romi. Kita enjoy aja sambil nyore ya Mas. Ya kita ada di Soga guys. Ini sambil ngobrol sama Mas Romi ya, cari seger-seger guys. Tapi nggak ngevlog makanan guys. Udah lama nggak ngevlog makanan. Jeruk ucul guys. Seger ya Mas ya? Seger. Ini banyak minuman seger guys. Ini tak samping rokok. Iya, moga-moga. Biar mood stabilizer ini. Ya, boleh. Terima kasih. Nanti saya juga nyusul. Kalau ke Solo, main ke Soga ya guys. Soga Eatery ada di Jalan Slamet Riyadi. Pokoknya nanti di map namanya ada Soga Eatery. Oke, sambil ngerokok ya Mas. Korek ku mecen. Nah ini gini Mas Romi. Ini saya ini banyak mau tanya ini Mas, mau tanya tentang rokok ya Mas ya. Ya. Mas Romi ini kan dokter ya Mas. Iya. Tapi ngerokok nggak apa-apa. Ya, yang namanya manusia, dokter kan manusia. Jadi kan ya manusia itu macam-macam dari A sampai Z. Jadi kalau dokter, apakah dokter ya apa dilarang harus melarang, itu tergantung manusianya. Bisa controlling atau tidak itu kan tergantung manusia sendiri. Oh gitu. Oh aku mau sehat atau mau tidak. Padahal ngerokok itu memang tidak sehat ya. Jadi tapi tergantung kita membawanya kemana, mau over atau tidak gitu. Itu kalau saya tinggal kita membatasi diri lah. Sebenarnya merokok enggak itu sebenarnya memang tidak disarankan kalau merokok ya. Tapi harus bisa juga membatasi diri. Ya, betul. Kita membatasi diri. Kalau dokter merokok gitu juga kan banyak yang jadi pertanyaan gitu ya Mas ya, dokter rokok gitu. Jadi ya sebenarnya kembalikan lagi ya guys, ternyata dari Mas Romi itu dokter itu manusia biasa dan beliau juga ya, tapi dikembalikan sama diri kalian juga ya Mas Romi ya. Ya, jadi kita kembali ke itu. Saya sendiri kenapa ngerokok dulu memang ya itulah memang lingkungan, salah satu lingkungan. Tapi gimana ya, sampai sekarang pun saya sama orang tua ya nek ngerokok di depan tuh sungkan, nggak berani. Oh gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dari dulu kalau saya diomongin orang tua pernah, kalau kamu merokok, kalau beli sendiri silahkan. Ya, sekarang saya merasa orang tua terbawa, jadi sungkan kalau mau ngerokok di depan orang tua. Jadi itu almarhum bapak ada begitu. Masih ada ibu, sekarang di depan ibu nggak berani ngerokok, sungkan. Kalau orang Jawa itu namanya masih ada unggah-ungguh guys. Nah, jadi walaupun saya bukan orang Jawa ya. Oh, Mas Amin bukan orang Jawa? Saya adat Minang. Minang. Kebetulan Mas Romi ini mengabdi di kota Solo guys, yang biasa unggah-ungguhnya tinggi. Banyak ya Mas ya,
masih ada banyak dokter rokok itu, tapi nggak semuanya ya Mas? Ya nggak semuanya. Jadi kan ya dokter kan ya sama aja, ada yang seneng macam-macam lah, punya Tato, punya tato itu banyak. Itu tato aja banyak pasien-pasien atau teman-teman itu yang bertato karena seni ya, bukan terus kita menganalisa itu. Kadang stigma itu, wah orang tato, orang sakit, orang HIV apa itu kayak dianggap momok, kayak ngeri. Padahal itu kalau kita mau terjun ke lapangan betul, iya, banyak orang yang care, dia akan peduli, dia akan sama seperti kita memperlakukan kita sendiri. Iya, Jadi kita sendiri kalau mau diperlakukan baik, kita juga harus menghargai orang. Walaupun itu kayak apapun mental seseorang, kita dekati dengan edukasi yang baik, dengan ngobrol yang enak, santun, tetap sama aja sebetulnya. Tapi nganu ya Mas, kalau masalah tato itu berarti lebih dikembalikan lagi ke prosedurnya, prosesnya berarti. Ya, jarumnya yang steril. Ya. Terus jadi banyak teman-teman yang seni dulu. Saya waktu banyak yang bertato. Kenapa sih kok bertato kayak gitu? Seni. Seni ya. Lebih jadi kayak pengenalan seni itu kadang ya mungkin kembalikan ke zaman dulu, orang mikirnya oh ini mesti kalau bertato mesti image-nya jelek. Belum tentu. Banyak sekarang orang yang berkedok banyak sekali, yang nggak bertato jahat, nggak bertato ya Mas, banyak sekali. Orang yang berdiri di depan kita ngomong enak, enjoy baik-baik, tapi di belakang mau bilang dalik itu ya. Jadi orang itu nggak bisa dinilai dari fisiknya, visualnya ya guys ya. Yang ngobrol lah, visualnya tatonan orang gondrong, tapi siapa tahu hatinya baik ya. Tampilannya rainbow, hatinya bimbo ya. Ya itu. Oke Mas Romi. Ini saya mau ingin tahu Mas Romi tentang masalah kejiwaan ya Mas ya. Oke. Mas Romi, pasien jenengan itu kan di belakang tadi udah ngobrol-ngobrol guys sebenarnya. Mas Romi ini pernah punya pasien itu dokter, tapi punya masalah kejiwaan. Itu ceritanya gimana Mas? Lucu banget. Ya itu ya kebetulan memang itu secret ya. Itu kan memang ada ya kasus sampai saya itu ya baru sekali untuk pemeriksaan kesehatan mental harus calon pegawai maupun atau calon dinas bekerja di kedinasan pemerintah harus melewati yang namanya psikotes atau psikotes atau untuk pemeriksaan mental. Disitulah banyak ada mungkin ya ada case kebetulan seorang dokter juga sejawat mungkin bisa terganggu mentalnya karena dia mungkin manusia, dokter karena dokter juga manusia, jadi bukan dia merasa aku merasa tahu aku nggak berobat, tapi aku nggak mau minum obat karena aku tahu efeknya, nanti aku nggak mau obat. Akhirnya ya begitu kita tes akhirnya ya gugur akhirnya. Berarti kalau dokter punya masalah kejiwaan berarti sudah tidak ditugaskan lagi. Ya otomatis lah. Soalnya kedinasan dikembalikan ke institusi kedinasan ya bikin kalau berhadapan contohnya kayak kita memeriksa seseorang, oh ini layak enggak layak di marketing. Begitu di marketing, oh dia tidak layak, dia bagusnya di bagian customer service. Contohnya gitu. Jadi kalau dia potensinya. Nah, kalau dipaksakan, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya dengan pemeriksaan itu kan fungsinya di situ. Sakit, oh ini harus untuk tempat kerja yang stresornya atau presurnya yang ringan. Betul. Nah, tergantung institusinya. Nanti institusinya umpama di tempat ringan aja dia bikin kecoh, ya bisa ditindaklanjuti, mungkin bisa ya. Mau tanya nih Mas, kan sesulit apa tuh Mas merawat pasien kejiwaan itu, sesulit apa gitu Mas? Dan
kendalanya apa, terus cerita-cerita di baliknya apa. Iya, kendalanya banyak sekali. Jadi ada senengnya, ada sedihnya juga. Oh ya. Akhirnya karena kan terbiasa awal-awal itu kita tuh melihat orang kok lucu kayak gitu, tapi kita akhirnya kok merasa terenyuh atau merasakan kenapa sih kok aku lihat orang kayak gitu kok gimana, yang dari dia mungkin secara realitanya dia orang secara fungsinya mungkin dia harus makan yang benar di piring, kenapa kok piring dibalik terus makan malah di tanah. Nah itulah yang gitu timbul perasaan. Memang ya positifnya negatifnya banyak sekali, enak atau tidak enaknya juga banyak sekali. Jadi kalau dikatakan enaknya itu ya kita enjoy, memang saya enjoy, kita bisa melatih si pasien itu, kita care, kita ajak diskusi. Kalau yang udah dalam fase tertentu, fase udah mulai recovery ya, mulai penyembuhan. Kalau masih keadaan akut atau masih ganas ya, kita ajak ngomong aja bingung ya, kita ngomong aja nyet mungkin sama kayak saya ya. Ngobrol sama saya masa kurang nyambung ya itu makanya. Jadi begitu kita edukasi nanti ya akhirnya memang suka dukanya ya dikatakan suka ya suka karena saya seneng dulu. Dukanya ya kalau memang kejadian ya pernah kayak tangan saya robek ini dulu digigit, digigit itu sampai baju saya robek ya pernah, diludahin pasien juga pernah. Tapi penyakit kejiwaan itu nggak menular, tidak menular, liur atau apa gitu nggak menular. Oke. Sampai segitunya ya. Tapi Mas Romi ini sebenarnya malah terenyuh melihat pasien-pasien yang mereka kira di luar itu sebenarnya lucu sampai dikontenin loh Mas. Tahu saya tuh orang-orang punya gangguan kejiwaan atau ODGJ ya Mas ya, itu sampai dikontenin seperti itu sebenarnya kan itu nggak bagus ya Mas ya. Ya sebetulnya kalau saya itu dikontenkan itu dalam arti istilahnya memang harus seizin ya, karena ya keluarganya apakah itu dikontenkan untuk niatnya tergantung niatnya dulu. Niatnya kalau positif memang ya itu apa ya, kalau ada keluarganya yang terima ya, contohnya kayak kasus gelandangan pasien dengan ODGJ, ya, orang dengan gangguan jiwa yang tidak diketahui keluarganya. Nah akhirnya gimana caranya, pernah kasus saya juga nangani, nggak taunya udah 10 tahun dicari, terdampar di Wonogiri, kita rawat, alhamdulillah bisa connect sama keluarganya. Akhirnya memang kita bekerja itu nggak bisa sendiri, memang dari hulu ke hilir ya. Jadi harus kita terkait dengan institusi lainnya. Gitu. Jadi nggak mungkin kita bisa. Jadi kita dengan institusi kepolisian, dengan institusi dengan dinas sosial, kita akhirnya kontak per kontak, akhirnya ketemu keluarganya dari Pekalongan. Itu 10 tahun akhirnya ketemu bapaknya. Dan itu sampai saya nggak bisa nahan haru. Tangis-tangisan, pecah di situ. Akhirnya kayak gimana 10 tahun nggak ketemu, akhirnya bisa alhamdulillah di Wonogiri bisa ketemu. Mengidap penyakit itu ya. Orang tuanya malah. Orang tuanya, bapaknya. Jadi anaknya itu udah mencari kemana-mana nggak ketemu. Akhirnya ya alhamdulillah mungkin ya jalan kuasa mungkin bisa ketemu di Wonogiri. Dan akhirnya ya saya bersyukur juga akhirnya orang tuanya connect. Bisa mereplay kenapa kok bisa gini, bisa cerita, akhirnya pecah, akhirnya bisa kita kembalikan. Terus kita take over ke rumah sakit yang domisili dari si pasien tersebut. Jadi nganu ya guys, kalau semisal nih ya, buat yang nonton ini kebutuhan Pak minum ya Mas? Ya monggo santai aja Mas. Kalau bikin konten itu sesuai dengan keperluannya. Jadi kalau bikin konten itu untuk lucu-lucuan, sebenarnya orang itu mengidap penyakit itu juga sebenarnya kurang bagus ya Mas ya, kurang etis juga ya, kurang sopan gitu ya. Tapi kalau memang keperluannya untuk bisa nanti efeknya untuk menyambungkan silaturahmi seperti
orang tua dan anaknya tadi nggak apa-apa sih, itu kekuatan dari sosmed ya Mas ya. Iya. Makanya kalau hal-hal istilahnya yang bersifat kita mengarahkan ke positif, jadi kayak ada konten di mana seorang itu merawat pasien, bekerja sama dengan institusi-institusi terkait, insya Allah bagus. Tapi kalau untuk sekedar mau lucu-lucuan, nah itu ya, itu harap dewasa ya. Itu jadi bikin konten istilahnya kan yang baik-baik lah, itulah sesuai dengan prosedurnya lah. Iya, dewasa lah bikin konten. Oke Mas Romi, kalau di gangguan jiwa itu ada level berapa aja Mas? Kalau di gangguan jiwa itu sebetulnya gini, setiap orang itu punya kita tuh punya stres. Setiap orang hidup itu punya ada stres walaupun ringan, punya depresi walaupun ringan. Dimulai dari apa Mas? Tekanan atau apa gitu? Setiap orang punya stresor. Itu tergantung stresor. Stresor itu hal-hal yang menyebabkan kita stres. Oh gitu. Namanya stresor. Nah itu tergantung stresor masing-masing. Biasanya negatif. Ya kalau stresor, namanya saya dikejar-kejar utang. Nah itu kan stresor juga. Tergantung kompensasi kita. Nah, ya, itu saya banyak itu Mas. Nah itu. Panci biasanya saya Mas. Panci. Oh tergantung tingkat pressure-nya dari kehidupannya orang masing-masing. Oke. Jadi ringan, sedang, berat lah. Kalau udah berat itu realitanya tadi yang saya omongkan tadi, memang yang harusnya makan itu di piring, malah di tanah, kadang piringnya dibalik. Ya pakai pakaian, tidak pakai pakaian. Nah itu dikatakan udah berat. Memang harus ada penata laksanaan sendiri. Tapi kalau yang ringan setiap orang punya, tergantung MPJ atau mekanisme pertahanan jiwa kita, coping mechanism namanya. Namanya apa Mas? Coping mechanism, jadi mekanisme pertahanan jiwa, defense kita gimana dalam menghadapi stresor itu. Makanya ya udah, aku memang dikejar-kejar ini tagihan kok banyak banget caranya. Oh ya udah, aku ini saya bekerja tak maksimalkan, ya memikirkan badan untuk untuk kebutuhan rumah tangga, untuk ini bla 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 macam-macam. Contohnya gitu. Jadi bisa memanage stresnya dia sendiri. Ya, harus manage. Maksudnya manage itu lebih ya udah, kalau memang ada masalah cari solusinya, jangan terus dibawa. Betul sekali. Pikir, kalau ada orang bisa ngobrol lah gitu. Jadi enak, makanya kalau kita daripada pusing, sama kita setiap hari di kerjaan, contohnya kayak Mas Dodo juga mikir orang banyak ini macam-macam, bikin ini stres. Akhirnya apa? Ya udah kita nongkrong di wedangan, mau nyantai, ngobrol, mau kemana, walaupun kita nggak beli apa di mall apa itu, kayak nonton udah fresh pulang. Betul. Tergantung masing-masing kita mendeskripsikan. Berat mau tak buat olahraga, betul. Tidak membuang biaya yang murah, lari-lari itu kan nggak buang biaya ini. Yang penting hatinya senang. Penting itu senang. Itu memang sampai satu senang dulu. Untuk menaikkan imun, bener tuh jangan ngopi. Kalau kita imunnya senang, bahagia, imun kita naik. Jelas sekali. Jelas ya. Kalaupun kita tuh stres, yang tergantung kita, ya itu tadi menjalankan. Saya harus gimana, yang positif, tak larikan ke olahraga, mau tak kemana, saya nge-mall nonton, silahkan. Mau yang murah meriah ya kita muter-muter sampai capek. Penting lihat yang nggak harus healing yang mahal-mahal gitu kan. Yang penting bahagia aja. Penting seneng. Gimana seneng kita. Yang positif penting itu kan. Jadi memang itu tergantung jiwa kita. Jadi stres, semua penyakit itu dimulai dari pikiran kita ya Mas. Betul. Kalau dari saya itu, saya sendiri dari literatur, mungkin dari guru-guru saya dulu yang ngajar, kebanyakan penyebab utama itu dari pikiran kita. Nah, pikiran kita mau positif apa negatif. Kenapa kok orang bisa sakit DM? Salah satu DM bisa penyakit keturunan, penyakit DM itu apa Mas? Penyakit gula. Diabetes mellitus atau penyakit gula. Contohnya itu kan penyakit turunan. Lebih gampang, dia punya celah. Tapi ada yang bawaan. Bawaan tergantung pola hidupnya kita, pola hidup stresor kita. Nah, kita makan ngawut, habis di rumah sarapan, nanti di luar ada kondangan atau makan lagi, over makan. Nah, itu akhirnya bisa menyebabkan
pola yang tidak sehat bisa lari ke diabetes. Dan diabetes nanti bisa macam-macam. Nah, ada contoh kasus, saya nggak makan sehari, nggak sarapan. Itu salah satu kepala cabang lah, istilahnya salah satu institusi. Jadi pasien sampai mondok, dia berobat kemana-mana, ke penyakit dalam, ke dokter jantung, hasil rekamannya bagus semua. Bagus semua. Ya akhirnya apa? Pola, kembali ke pola. Dia sampai gulanya naik, kenapa? Pola hidupnya. Pressure, kebetulan dia sebagai kepala pejabat, jauh dengan istri, akhirnya dia harus hari ngumpul dengan keluarga, mungkin bisa ada yang mengarahkan. Tergantung orangnya lah, gitu. Nah, dia akhirnya tidak sarapan, tapi dengan teknologi ya, semua dengan teknologi bisa GoFood mesti yang cari yang enak-enak. Nah, akhirnya pola makannya nggak terkontrol. Dan jadi akhirnya nimbun di situ ya, di situ. Oke. Jadi memang kita mulai dari pikiran kita juga, Mas. Jadi masalah kayak tadi kita kenapa dokter ngerokok ya, memang tergantung kita sendiri mau positif atau mau negatif pikiran kita. Memang rokok itu kan salah satu window atau celah untuk orang, kenapa sekarang baru dunia starting dunia itu kenapa bisa global, bisa keluar bisa sampai menjadi pecandu, sampai jadi penyalahguna, macam-macam. Di situ banyak sekali ya. Jadi startingnya dari lingkungan. Awal-awal lingkungan mengenal rokok, itu windownya di situ. Nah, tergantung kita mensikapi gimana. Betul. Ya, pengarahan dari keluarganya, jadi memang harus konkret sih. Ya, jadi nggak mungkin berkaitan, nggak bisa keluarganya terlalu nggak bisa menyalahkan ini karena keturunannya bapak nggak bisa. Jadi walaupun punya keturunan, tapi kita bisa merubahnya juga. Tergantung itu. Walaupun kita kita di lingkungan yang gitu, hati kita gimana? Nah, karena fase-fase dari mulai anak sampai nanti contohnya ya fase dari anak sampai ke mulai prapuber, sampai itu kan resikonya banyak sekali. Betul. Nah, jadi ya tergantung nanti pola asuhnya gimana. Orang tua banyak sekarang mengejar duniawi, dan kadang maaf ya guys, jadi kadang religiusnya mungkin ditinggalkan. Banyak. Yang biasanya harus contohnya ke gereja, ke masjid, ke pura, itu ke mana-mana semua agama. Nah, itu kadang dilupakan, duniawi yang dikejar. Akhirnya tumbuh di rumah itu jadi nggak sehat. Orang tuanya pada jarang ketemu, jarang ngasih pengarahan, pola asuh ya. Akhirnya jadi anaknya mencari solusi tersendiri, mencari pengayoman sendiri. Kalau yang mengayomi itu kebetulan dapat yang positif. Kalau yang negatif, nah di situ lah. Itu semua sebenarnya itu semua ya Mas, berkaitan dengan kejiwaan ya. Kejiwaan luas pengaruh dengan lingkungan. Jiwa luas. Makanya kan dikatakan di jiwa itu pelajaran nggak ada namanya belahan jiwa ya, belahannya separuh. Jiwa itu separuh. Ya maaf ya dari teman-teman sahabat mungkin guys ya, jadi kan separuhnya dipisah-pisah, mata dan telinga ada ya. Kalau jiwa itu kan belahan jiwa separuh, separuh sendiri. Betul. Karena dari otak itu bisa lari kemana-mana, ke sistem ke mana-mana, bisa ke sistem pencernaan, bisa ke sistem kenapa orang ini jadi ke sistem reproduksi contohnya kok nanti bisa menyebabkan macam-macam. Dari penyakit ini bisa timbul ini, bisa berpengaruh ke sini macam-macam. Ternyata memang dimulai dari kejiwaan ya, karena kejiwaan itu juga berpengaruh sama pikiran kita ya Mas. Oke Mas, untuk terakhir nih Mas, saya mau tanya nih Mas Romi. Mas Romi, kan banyak nih orang yang depresi, maksudnya stres tinggi, terus stres rendah juga banyak juga. Biasanya seperti apa sih Mas cara-cara Mas Romi
menyarankan teman-teman yang lihat video ini agar nggak terlalu berat menjalani hidup, atau mungkin ya simpel aja. Kalau anak zaman sekarang itu patah hati sedikit aja udah galau gitu bahasanya gitu. Terus banyak sekali kasus-kasus putus cinta. Sebetulnya gender ya, masalah gender sebetulnya sama, laki perempuan itu sama. Sama. Banyak yang kasus yang satu putus cinta ya masa-masa prapuber itulah. Solusinya mungkin Mas Romi, kalau saya memang itu buat teman-teman semua guys ya, itu mulai dari pikiran kita positive thinking enggak? Oh gitu. Terus lingkungan kita dari internalnya gimana, dalam keluarga kecil, eksternalnya keluarga besar maupun lingkungan masyarakat, maupun religiusnya. Oh religius juga. Terus memikirkan organ juga dipikirkan, merawat, itu mandi dari berapa kali, gosok gigi lah, mandi atau mandi, organnya problem. Akhirnya galau juga, kok timbul sakit gudikan atau sakit kulit. Akhirnya pikirannya terganggu. Biasanya saya mau ke normalnya orang normalnya saya 3 kali 2 kali mau ke contohnya saya mau kondangan, wah ini sakit kulit jadi nggak pede, nggak terganggu pikirannya. Nah akhirnya biasanya saya kayak kalau dari agama saya ke masjid ini, wah ini kok sakit yang ini aku malu, aku tak di rumah saja. Nah itu kan mengganggu bermasalah semua hidupnya. Makanya itu dari pola pikir kita, pikiran kita, terus mencermati internalnya, eksternalnya, lingkungan, religius dan organ itu saling berkesinambungan. Tapi yang paling penting kita mulai dari diri sendiri. Dari diri kita sendiri gimana? Diri kita sih bisa oke ndak nih? Jangan saya oke, kamu tidak oke. Kalau bisa tuh I'm okay, you okay. Kalau I'm okay, kamu tidak oke, salah. Betul. Saya oke, kamu tidak oke, ya salah. Salah juga. Nah, makanya I'm okay, kamu oke. Ya, harus seimbang ya, Mas. Nah, itu. Oke guys, jadi kesimpulannya gini. Mungkin dari Mas Romi ini yang saya tangkap adalah stres itu dimulai dari diri kita sendiri. Nanti yang bisa menyebabkan efek yang kompleks di lingkungan, keluarga, teman-teman dan sebagainya ya. Jadi lebih bagus kita mulai bangun pagi itu berpikir positif ya Mas. Ya. Jadi tidak merugikan banyak orang. Betul. Betul. Buat kejiwaan kita juga sehat gitu ya. Ya banyak-banyaklah berbuat baik. Itu nanti ya kita istilahnya kalau kita mau mendalami di dunia itu hanya apa sih sebentar. Kalau kita secara religius saya, jadi kalau di dunia ini apa sih hanya sebentar. Iya. Betul. Kenapa kita berbuat jahat? Iya. Kita berbuat baiklah. Iya. Nah itu kalau saya mau menolong, kita positive thinking. Hindari itu guys, kita kurangi transfer data ya guys. Transfer data itu kalau di Jawa itu namanya rasan-rasan guys. Nah, iya, rasani ya, itu rasani yang bagus-bagus aja ya, baik-baik aja. Itu. Jadi dia pesen kebetulan kan 10 Oktober besok kan Hari Kesehatan Jiwa Dunia ya. Oh, tanggal 10 Oktober besok. Iya. Oke, jadi kan pas bertepatan ya 10 Oktober. Setiap 10 Oktober ya Hari Kesehatan Jiwa Dunia. Ya, jadi memang kita harus yang penting positive thinking pesan saya tuh guys ya, positive thinking. Menghadapi apapun kita positive thinking dulu yang dikedepankan. Betul. Kalau kita udah memikirkan lihat si negatif dulu, ke belakangnya negatif terus. Ya ke bawah terus ya Mas ya. Dan itu jadi habit ya. Habit. Ya, kalau pikirannya udah negatif ya negatif. Perasaan. Perasaan orang hidup nggak ada baik-baiknya ya, jelek semua gitu. Nanti belum ngejudge orang udah ini jelek belum tentu. Belum tentu. Orang yang baik jadi jelek banyak, yang jelek jadi baik banyak juga. Sebenarnya orang hidup itu mungkin banyak jeleknya ya Mas ya. Dikatakan banyak jeleknya tergantung dari kita mau yang gimana. Nah, itu ya. Banyak jeleknya, tapi bukan itu yang kita bahas ya. Iya. Yang kita bahas adalah yang baik-baiknya aja. Dan itu berpengaruh sama kejiwaan kita. Walaupun kita memang, saya pernah, ini contoh lagi. Saya pernah punya teman sopir beca. Dia udah punya anak 3.
Dia punya anak 3 cuman. Bisa selesai semua. Dengan dia tiap hari sampai umur dia, kalau saya pulang dari kerja tuh saya biasanya minta curhat, ngobrol, sharing. Becak dia sampai muter-muter, sambil ngobrol. Udah umur 70-an. Oke. Sekarang mungkin, dan anaknya udah jadi semua. Oke. Ya istilahnya jadi ada yang istilah di pemerintahan semua. Sampai pun anaknya jadilah istilahnya udah mandiri. Lepas dari orang tua. Sampai anaknya itu, bapak suruh selesai. Enggak. Bapaknya nggak mau. Bapak nggak mau. Saya dulu membesarkan kalian dari becak ini. Becak, betul. Saya menyekolahkan kamu dari becak. Karena memang sudah passionnya di situ. Ya, akhirnya itu. Bapaknya senang dinikmati, nggak ada penumpang, nggak ada tekanan, santai. Karena itu waktu spesialis baru tahun 2000 berapa ya, 2000 lulus 2010 2000 ya 10-an lah. Nah itu ngobrol, sharing kalau pulang dari rumah sakit, ngobrol, sharing, kadang-kadang muter-muter. Itu udah umur 7 bulan guys. Dan sekarang ya saya udah nggak pernah ketemu lagi. Ya mungkin nggak tahu ya rumahnya ya. Ya tapi bapaknya itu menikmati sering hidupnya, menikmati hidupnya, menikmati beca ya. Iya. Karena dia tidak merasa ada beban di situ juga, karena ya sampai 70 tahun itu juga nggak. Dan perlu olahraga itu tadi. Iya, olahraga. Dia nggak pernah ngidap. Asal dia bahagia ya. Bahagia itu lagi. Bekerja dengan bahagia guys. Jangan gedumel, menggerutu. Nikmati aja pekerjaan. Seperti air mengalir. Ikut seperti air mengalir. Resikonya nanti bisa jadi masuk ke kejiwaan ya. Sakit kejiwaannya bermula dari hal-hal kecil seperti itu. Betul sekali. Oke. Sekarang orang bisa pola makan udah bagus, mulai controlling, bisa takut sakit kena gula. Tapi kerjaannya semakin ada pola tidurnya terganggu, akhirnya stresor juga. Kerjaannya nggak menikmati pekerjaan, terus stresnya tinggi, tidur susah, banyak utang, waduh. Nah itu salah satunya yang pusing itu. Nanti itu jadi penyebab loh guys. Hati-hati, jangan biasakan seperti itu. Biasakan positif thinking aja. Kita nikmati aja. Nikmati ya mas ya. Penting nikmati aja. Hidup kayak apa? Yang penting kita jalani. Yang penting positif. Ikhlas. Dilihat orang enak, kita melihat orang juga enak, enjoy. Udah. Betul. Jangan saling ngedumel, saling gencet, saling nggak ada habisnya ya. Nggak ada habis-habis. Apalagi orang yang gedumel, gerutu, tapi masih mau bekerja di situ. Ya udah. Bedakan ini derajat ini orang pangkat dengan orang ini sama, semua ini makan nasi kok. Enggak ya makannya kayak robot itu makannya besi. Nah itu kita takut. Ini bukan manusia ya berarti. Sama sebetulnya seorang itu sama. Hanya profesi yang membeda-bedakan. Oke, guys. Thank you ya. Oke, guys. Dengerin kita ngobrol sama Mas Romi. Next kalau ada kesempatan lagi kita ngobrol lagi sama Mas Romi tentang kejiwaan ya, guys. Nanti yang mau tanya-tanya tentang info ke Mas Romi, nanti saya bisa hubungi kontak saya di deskripsi di bawah. Sama Mas Bedot, guys. Nanti Mas Romi tinggal di mana? Soalnya saya nggak mau ngasih kontaknya Mas Romi langsung ke deskripsi di bawah, takut nanti disalahgunakan ya kan. Yang penting nanti kalau mau tahu tentang beliau atau mau berdiskusi, sharing dengan beliau, konsultasi dan sebagainya, nanti bisa cek deskripsi di bawah. Thank you guys. Sampai ketemu lagi. Mas Romi. Thank you Mas Romi, sehat-sehat pokoknya. Amin. Oke, sampai jumpa lagi.